Kali ini, kita akan bedah sebuah peringatan yang cukup serius dari Tom Lembong, yaitu soal potensi krisis energi yang bisa menimpa Indonesia. Ini isu yang penting banget, karena dampaknya bisa kena ke kita semua. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin bikin sedikit cemas. Coba bayangin sejenak, gimana kalau besok semua SPBU di Indonesia kering? Nggak ada bensin, semua pengiriman barang berhenti, transportasi umum lumpuh, bahkan buat masak di rumah pun jadi susah. Ini bukan sekedar nakut-nakutin loh, tapi ini resiko nyata yang katanya ada di depan mata. Nah, angka ini, 20 hari. Inilah inti dari semua kekhawatiran ini. Coba deh renungkan. 20 hari, kedengarannya singkat banget kan? Betul, menurut pernyataan pemerintah, pasokan energi nasional kita, baik itu BBM maupun LPG, cuma cukup untuk 20 hari. Itu pun dengan catatan kalau keran impor tiba-tiba berhenti total. Lewat dari 20 hari itu, dan kalau belum ada solusi, kita bisa benar-benar menghadapi kelangkaan. Terus pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai ke skenario separah ini? Ceritanya itu mirip kayak efek domino, di mana satu domino jatuh dan menimpa domino lainnya. Dan semuanya ternyata berawal dari satu perubahan kebijakan yang fundamental. Domino pertama yang jatuh, menurut analisis ini, ternyata bukan karena ada kejadian heboh di luar negeri, tapi justru karena perubahan kebijakan di dalam negeri kita sendiri. Sebuah pergeseran yang konsekuensinya ternyata besar sekali. Jadi argumennya begini. Kebijakan luar negeri kita katanya bergeser. Dari yang tadinya berbasis prinsip, yang artinya konsisten, bisa ditebak dan stabil, menjadi kebijakan yang sifatnya transaksional. Nah, kalau transaksional ini fokusnya cuma keuntungan jangka pendek. Kita dapat apa? Dan seringkali didorong sama rasa takut ketinggalan atau FOMO. Inilah yang katanya bisa bikin kita salah langkah. Nah, ini salah satu contoh paling jelas soal risiko dari pendekatan transaksional tadi. Jadi waktu itu Amerika Serikat pasang tarif tinggi, Indonesia karena panik, buru-buru negosiasi dan deal di angka 19%. Nggak lama tarif yang awal dibatalin dan Amerika malah netapin tarif baru yang jauh lebih rendah, cuma 10%. Hasilnya, kita terkunci di tarif 19%, sementara negara lain yang lebih sabar dapat yang 10%. Ini benar-benar contoh nyata gimana panik itu bisa bikin rugi. Oke, jadi posisi negosiasi kita sudah sedikit lemah gara-gara kebijakan tadi. Terus, datanglah guncangan dari luar negeri. Dan domino kedua pun jatuh. Pemicunya? Sebuah konflik di Timur Tengah. Satu kejadian ini, serangan ke Iran, langsung memicu balasan yang dampaknya global. Iran menutup Selat Hormuz, salah satu urat nadi energi paling penting di dunia. Dampaknya langsung terasa sampai ke seluruh Asia. Dan coba lihat deh, biar kita kebayang segede apa masalahnya. Sepertiga dari semua minyak dan gas yang tujuannya ke Asia itu lewat Selat Hormuz. Dan sekarang jalur itu ditutup. Artinya ada kekosongan pasokan yang sangat-sangat besar. Kondisi ini menciptakan apa yang diistilahkan Tom Lembong sebagai perang takjil. Tahu kan, kalau mau buka puasa, semua orang berebut takjil? Nah, ini mirip. Negara-negara kaya kayak Jepang, Korea Selatan, Tiongkok langsung nyerbu sisa pasokan yang ada di pasar. Mereka berani bayar mahal. Akibatnya harga meroket. Dan negara yang keuangannya pas-pasan kayak Indonesia jadi makin susah bersaing. Oke, sekarang kita sambungin ya gimana dua domino tadi, yaitu kebijakan kita yang transaksional dan konflik global, akhirnya menciptakan sebuah badai sempurna yang mengancam Indonesia secara spesifik. Nah, ini kuncinya. Ternyata, beberapa minggu sebelum serangan itu meletus, Indonesia secara publik menyatakan bergabung dengan sebuah kelompok yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Ini adalah sebuah keputusan kebijakan luar negeri yang sangat penting. Gak lama setelah itu, kita tiba-tiba ada di posisi yang sulit banget. Kita butuh kebaikan hati dari Iran supaya tanker-tanker minyak kita bisa lewat dengan aman. Padahal, Iran adalah negara yang baru saja diserang oleh mitra baru kita. Ini dilema diplomatik yang rumitnya bukan main. Posisi tawar kita yang udah lemah ini jadi makin parah kalau kita lihat data cadangan energi. Lihat deh perbandingannya. Jepang punya stok buat 250 hari. Tiongkok lebih dari 100 hari. Kita cuma 20 hari. Jauh banget kan? Ini yang bikin kita makin gak punya kekuatan buat bersaing di perang tajil tadi. Nah, ini yang bikin makin khawatir. Bagian terakhir dari analisis ini menunjukkan bahwa solusi dari masalah ini tuh gak gampang. Gak ada jalan pintas. Jadi, kalau kita sambungin semua kejadiannya, alurnya kelihatan jelas banget kan? Dari kebijakan luar negeri yang berubah, posisi tawar kita melemah, terus ada konflik global, akhirnya kita jadi nggak siap dan nggak bisa bersaing. Ujung-ujungnya, ancaman BBM dan LPG langka jadi beneran nyata. Semuanya saling berkaitan.
Masalahnya tuh bukan cuma karena ada konflik di luar negeri ya, tapi ini juga soal kesiapan kita dari dalam. Coba bayangin, dalam 12 tahun stok cadangan kita cuma nambah dari 14 hari jadi 20 hari. Lambat banget. Kita juga gagal manfaatin momen pas harga minyak lagi murah tahun lalu buat nimbun cadangan. Ditambah lagi, kondisi keuangan negara juga membatasi kemampuan kita buat belanja pasokan darurat. Jadi banyak faktor internal juga. Tom Lembong menekankan banget kita memang boleh berharap ada solusi diplomatik, berharap konflik mereda. Tapi harapan saja itu bukan strategi. Kita nggak bisa cuma berharap. Harus ada rencana, harus ada aksi nyata. Intinya, semua analisis ini adalah sebuah panggilan untuk sadar, sebuah wake-up call buat kita semua, untuk mulai diskusi bareng-bareng secara serius dan konstruktif. Kita harus cari solusi yang kreatif buat masalah yang sangat mendesak ini. Nah, ini yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Kalau solusi di tingkat atas nggak kunjung ketemu, terus gimana? Tanggung jawab untuk bersiap-siap itu ada di tangan siapa? Mungkin tanggung jawab itu jatuh ke tangan kita masing-masing. Jadi apa yang bisa Anda dan saya lakukan mulai hari ini untuk setidaknya punya persiapan? Mari kita pikirkan bersama.